Genderang perang terhadap narkoba terus ditabuh negara. Razia dan penggerebekan tak henti dilakukan. Februari silam, giliran Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat disasar aparat. Satu persatu rumah warga disisir demi menemukan barang bukti. Belasan orang pengedar narkoba ditangkap. Barang bukti yang berhasil disita berupa putau, ribuan jarum suntik, dan uang tunai hasil transaksi narkoba. Dan yang paling istimewa di sini terdapat CCTV yang sudah kita sita itu untuk memantau pergerakan petugas. Dan alhamdulillah dari hari ini kita bisa melakukan pengungkapan yang cukup luar biasa dengan tersangka yang cukup banyak. Kemudian barang bukti juga cukup banyak dan ini nanti akan kita bawa ke Polres untuk dilakukan pendataan lebih lanjut. Dan satu lagi yang penting, kita berhasil mengamankan satu DPO kasus narkoba yang selama ini kita cari. Sebelumnya, 30 Januari 2016, Kampung Muara Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara juga tak luput dari incaran. Petugas bersenjata lengkap dikerahkan. Hasilnya, 42 paket sabu siap edar, 100 butir ekstasi, 1 bungkus ganja dan 8 alat hisap sabu diamankan petugas. 36 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba diciduk. Tapi tak semua penggerebekan dan pengungkapan kasus narkoba berjalan mulus. Kejadian naas bagi aparat negara terjadi pada 18 Januari lalu di kawasan Berlan, Jakarta Timur. Komplotan bandar narkoba mengeroyok aparat kepolisian yang melakukan penyergapan. Aksi ini berujung tewasnya seorang personil polisi Polsek Senen, Bribka Taufik Hidayat. Ia ditemukan tewas mengapung di aliran Kali Ciliwung akibat menceburkan diri guna menghindari pengeroyokan. Dalam tragedi ini, seorang informan kepolisian ikut tewas. Pada 22 Januari 2016, kabar baik datang. Bandar narkoba yang melakukan perlawanan dalam penggerebekan narkoba di Berlan berhasil dibekuk. Kematian Bribka Taufik Hidayat dan perlawanan dari komplotan bandar narkoba menunjukkan bahwa perang melawan narkoba makin sulit diberangus. Tak hanya perlawanan dalam bentuk aksi brutal yang berakhir hilangnya nyawa aparat penegak hukum. Peredaran narkoba kini jenisnya makin beragam. Sederet nama baru pun bermunculan. Bentuk narkoba baru beserta modus penjualannya semakin berkembang. 27 Januari 2016, 2 pengedar narkoba dibekuk oleh petugas Polres Jakarta Selatan. Mereka kedapatan menyimpan barang bukti 208 gram sabu, 100 ekstasi dan 50 pil Happy Five di dalam kemasan makanan ringan. Pertama kali dapat barangnya dari mana, Mas? Dari wilayah. Itu gimana prosesnya? Dapat terus? Dia kasih sebuah handphone, terus suruh telepon-teleponin. Itu udah nomor teleponnya semua. Telepon-teleponin, terus ada itu hembusan itu udah ada hurufnya. Terus di huruf itu kan udah di handphone udah ada nomor telepon sama hurufnya. Udah jadi telepon-teleponin nomor sesuai hurufnya, jadi nanti telepon orang terus kasih nomor hurufnya sesuai. Beragam bentuk, jenis dan modus peredaran yang baru seolah bisa menangkap keinginan pasar. Terbukti dari jumlah pemakai di negeri ini yang kian meningkat. Data BNN mencatat jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga tahun 2015 mencapai 5,1 juta jiwa.
naik hampir 2 kali lipat dalam jangka waktu 7 tahun terakhir dari jumlah 2,6 juta jiwa di tahun 2008. Jumlah pengguna narkoba yang makin banyak membuat oknum yang terlibat dalam bisnis narkoba terus berinovasi mengelabui aparat. Mereka tak gentar memasarkan narkoba dengan bentuk dan modus baru. Hal ini jelas jadi ancaman karena nasib anak bangsa dipertaruhkan. Di mana negara saat peredaran narkoba kian berkembang dan sulit dikendalikan. Tujuannya ya biar nongkrongnya lebih asik mungkin, Pak. Kita cari inspirasi, kita cari eksperimen baru, kita bakar, kita campur tembakau dengan zat-zat kimia lainnya tuh kan, dengan obat.